Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holifatul Hasanah dengan nomor induk mahasiswa PU 7121208088 dari jurusan D3 Keperawatan Palembang. Mata kuliah Keperawatan Anak dengan dosen pengampu Ibu Yunike Estep Nurse MKes. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang SOP perawatan bayi dengan fototerapi. Sebelumnya, apa sih pengertian perawatan bayi dengan fototerapi? Perawatan bayi dengan fototerapi yaitu pemberian terapi sinar pada bayi baru lahir dengan pajanan sinar berintensitas tinggi dan berspektrum terlihat untuk mengurangi kadar bilirubin indirect. Fototerapi merupakan alat yang berupa sinar cahaya fluoresen yang mengandung ultraviolet dengan spektrum ideal 420–450 mu. Selanjutnya, tujuan dari pemberian fototerapi pada perawatan bayi yaitu yang pertama, mengurangi atau menurunkan kadar bilirubin yang patogen. Yang kedua, mencegah penumbukan bilirubin indirect dalam sel otak atau mencegah kern ikterus. Yang ketiga, yaitu memastikan bahwa proses fototerapi berjalan dengan baik, sehingga memperoleh hasil yang maksimal. Lalu, indikasi. Indikasi yang pertama yaitu indikasi fototerapi dan transfus ganti berdasarkan berat badan. Berat badan kurang dari 1000 gram, fototerapi mulai 24 jam 1 kali, dan transfusi ganti yaitu 10–12. Berat badan 1000–1500 gram, fototerapi sebanyak 7–9 dan transfusi ganti sebanyak 12–15. Berat badan 1500–2000, fototerapi diberikan sebanyak 10–12 dan transfusi ganti sebanyak 15–18. Berat badan 2000–2500, fototerapi sebanyak 13–15 dan transfusi ganti sebanyak 18–20. Berat badan lebih dari 2500 dan bayi sakit, maka fototerapi sebanyak 12–15 dan transfusi ganti sebanyak 18–20. Selanjutnya yaitu indikasi yang kedua, indikasi fototerapi dan transfus ganti berdasarkan bayi cukup bulan atau tanpa resiko Canadian Pediatric Society. Yang pertama yaitu bayi kecil, jika BB kurang dari 1500 gram yang cenderung berlanjut pada kadar bilirubin patologis. Yang kedua, bayi prematur dengan memar berat. Yang ketiga, bayi dengan proses hemolisis sementara menunggu transfus ganti. Selanjutnya yaitu ada persiapan tempat, alat, dan bahan. Yang pertama, sarung tangan. Yang kedua, hand wrap. Yang ketiga, penutup mata bayi, yaitu bahan yang tak tembus cahaya. Yang keempat, alas box bayi. Yang kelima, bantal bayi. Yang keenam, penutup plastik. Yang ketujuh, lampu fluorescent dan box bayi. Selanjutnya yaitu ada persiapan pasien. Yang pertama, pastikan identitas pasien dengan benar. Yang kedua, kaji kondisi anak, mulai dari adanya hambatan, riwayat pendarahan, ataupun fraktur. Yang ketiga, jaga privasi pasien. Yang keempat, jelaskan maksud dan tujuan tindakan pada keluarga. Yang kelima, libatkan orang tua atau pengasuh. Selanjutnya yaitu ada persiapan lingkungan. Yang pertama, amati instalasi yang berhubungan dengan listrik. Yang kedua, tidak menempatkan bayi dekat pintu atau jendela yang terbuka. Yang ketiga, amati lampu fototerapi, lama pemakaian dan keutuhannya. Selanjutnya yaitu ada persiapan perawat. Yang pertama, melakukan pengkajian mulai dari umur, prematuritas, dan membaca catatan keperawatan dan medis pasien. Yang kedua, merumuskan diagnosa terkait. Yang ketiga, membuat perencanaan tindakan atau intervensi. Yang keempat, mengkaji kebutuhan tenaga perawat. Minta perawat lain membantu jika perlu. Yang kelima, cuci tangan dan siapkan alat. Selanjutnya yaitu ada prosedur pelaksanaan atau cara kerja dalam pemberian fototerapi dalam perawatan bayi.
Yang pertama yaitu berikan salam, perkenalkan nama dan tanggung jawab perawat. Yang kedua, jelaskan prosedur, tujuan, dan lamanya tindakan pada keluarga. Yang ketiga, berikan kesempatan keluarga untuk bertanya. Yang keempat, berikan petunjuk alternatif komunikasi jika keluarga merasa tidak nyaman dengan prosedur yang dilakukan. Yang kelima, jaga privasi klien. Yang keenam, cuci tangan dengan air mengalir dan keringkan tangan dengan handuk. Yang ketujuh, siapkan box dengan penutup plastik di bawahnya untuk menghindari cedera apabila lampu pecah. Yang kedelapan, tutupi mata bayi dengan penutup mata. Pastikan lubang hidung bayi tidak ikut tertutup. Yang kesembilan, hangatkan ruangan box dengan menyalakan lampu sehingga suhu di bawah sinar lampu yaitu suhu 28-30 derajat Celcius. Yang ke-10 yaitu nyalakan lampu dan pastikan semua lampu fluorescent menyala. Yang ke-11, ganti tabung lampu yang sudah terbakar. Pemakaian 2000 jam atau 3 bulan walaupun lampu masih bekerja. Yang ke-12 yaitu pasang spray putih alas kasur pada pelbet tempat tidur bayi atau inkubator dan letakkan tirai putih di sekitarnya untuk memantulkan kembali sinar ke bayi sebanyak mungkin. Yang ke-13 yaitu letakkan bayi di bawah sinar fototerapi. Yang ke-14 cahaya diberikan pada jarak 35-50 cm di atas bayi. 15 jika berat bayi di atas 2 kg atau lebih, maka letakkan bayi dalam keadaan telanjang pada basinet dan tempatkan bayi yang lebih kecil dalam inkubator. 16. Ubah posisi bayi setiap 3 jam. 17. Pastikan bayi juga diberi makan atau minum. Motivasi ibu untuk menyusui bayinya dengan ASI ad libitum. Paling kurang setiap 3 jam. Yang 18, pindahkan bayi dari unit terapi sinar hanya untuk melakukan prosedur yang tidak bisa dilakukan di dalam unit tersebut. 19. Ukur suhu bayi dan suhu udara di bawah sinar terapi sinar setiap 3 jam. 20. Cek kadar bilirubin setelah 12 jam. 21. Rapikan alat dan pasien. 22. Cuci tangan. Lalu, evaluasi. Yang pertama, evaluasi respon klien. 2. Berikan reinforcement positif. Yang ketiga, lakukan kontrak kepada keluarga untuk tindakan selanjutnya. Yang keempat, akhiri pertemuan dengan cara yang baik. Selanjutnya, sikap. Yang pertama itu sikap sopan dan ramah. Yang kedua yaitu bekerja dengan teliti. Selanjutnya ada dokumentasi. Yang pertama yaitu mencatat tindakan yang sudah dilakukan, mulai dari tanggal, jam, pelaksanaan tindakan pada catatan keperawatan. Yang kedua yaitu dokumentasi evaluasi dengan tindakan dengan SOAP. Yang ketiga, catat respon klien dan hasil pemeriksaan. Materi ini didapat dari sumber Damanik, Sri Melva, dan Erita Sitorus 2020 dari Modul Praktikum Keperawatan Anak Jakarta Timur Universitas Kristen Indonesia dan HTTPS dokumen tips dokumen SOP fototerapi.html diakses pada tanggal 21 September 2021. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.